Perkenalkan, nama saya Intan Novianti dari Prodi Perbankan Syariah 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir perikat kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1975. Nama Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Jati. Dalam pelaksanaan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sering dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dengan perangka api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Kartosuro ke Surakarta, api dari geger pencinan ternyata mati tempat disembunyian. Ketika itu, Mangkubumi dan Pakubuwana II yang meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait dengan tanah tersebut kepada Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur jenderal di Batavia ini membuat lantas mengeluarkan utusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada anaknya Mangkubumi II. Daripada lungguh dikurangi, lebih baik buanglah saja. Buanglah kemana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke sini. Akhirnya diberi sangu dari ibunya ini untuk jatah makanan anak buahnya. Silakan dimakan. Malamnya pergi. Sejak itulah pecah perang puluhan ribu prajuritku di Jawa. Perlawanan ini mendorong ber-VOC untuk Jawa. Utang Niskolas Hartings mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut bisa disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa kedua Pangeran Mangkubumi mendapatkan hadiahnya. Pada 4 November 1754, Buwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Moschel. Kesepakatan ini didorong terjadinya sebuah peristiwa yang besar ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi angka dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Giyanti. Hal ini menjadi awal mula naik tangganya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Nopati Inegosati.
sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1975. Lalu, 2 hari kemudian di tanggal 15 Februari 1975, itu terjadi ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek tadi, yaitu atribut-atribut, entah antara lain yaitu keris yang menjadi pusaka, diserahkan kepada Hamengkubuwono II. Kedua, bahasa Jogja meneruskan adanya dialek yang namanya Nasabaduna. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak membagi pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said, Pangeran Nyadawulu membantu Mangkubumi yang masih tulus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sumbernyawa yang juga merupakan Pangkubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan kelompok Pas VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar kerajaan setelah perang bertahun-tahun VOC. Akhirnya menyudahinya dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian di Surakarta dengan wilayah kekuasaannya dikenal sebagai Kabupaten Mangkunegara. Pangeran Sumbernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Tanjung Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Wijaya Susesa Senopati Saloka. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles Reid dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki tempat wilayah pemerintahan, masing-masing pun dengan perbedaan model. Dinamika politik gerakan oleh angin membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini bertujuan berbeda status hingga hari. Di masa Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs antar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.